guys, balik lagi sama podcast kita, podcast cerita Tempo Dulu. Balik lagi sama aku Kiara, aku Rangga, aku Nike, aku Nadira. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sejarah, khususnya tentang Komisi 3 Negara atau KTN dan perundingan Renville. Wih, topiknya berat nih, tapi santai aja. Kita bakal bahas dengan gaya kita, jadi tetap gampang dimengerti. Yap, biar nggak pusing kayak lagi ujian sejarah nggak ya? Iya, jangan bikin ngantuk juga dong. Oke, ayo mulai. Oke, sekarang aku mau tanya dulu deh, sebenarnya KTN itu apa sih? KTN itu singkatan dari Komisi 3 Negara, dibentuk sama PBB tahun 1947 setelah agresi militer Belanda. Jadi tujuannya buat jadi penengah antara Indonesia sama Belanda yang lagi konflik waktu itu. Iya, dan anggotanya tuh ada Australia, Belgia, sama Amerika Serikat. Nah, uniknya Australia itu dipilih Indonesia, Belgia dipilih Belanda. Terus Amerika Serikat jadi pihak netral. Oh gitu, jadi kayak wasit gitu ya, biar pertandingannya nggak curang. Kurang lebih iya sih, biar ada pihak luar yang bantuin cari solusi damai. Nah, kalau perannya KTN itu apa aja sih? KTN ini yang ngatur biar Indonesia sama Belanda bisa duduk bareng lagi buat negosiasi. Mereka yang jadi mediator sampai akhirnya muncul perundingan Renville di atas kapal USS Renville tahun 1948. KTN juga yang ngebantu bikin gencatan senjata sementara. Jadi walaupun masih tegang, minimal ada upaya berhenti tembak-menembak dulu. Tapi beneran damai nggak sih? Nah, itu dia. Sebenarnya belum. Sekarang coba kita masuk ke inti yuk, perundingan Renville. Siapa yang mau jelasin? Aku. Jadi perundingan Renville ini hasilnya lumayan bikin Indonesia rugi. Ada garis yang disebut garis Van Mook. Di wilayah Indonesia makin sempit dan banyak daerah penting jadi di bawah Belanda gitu. Betul, bahkan pasukan Indonesia yang ada di wilayah Belanda harus ditarik mundur ke wilayah RI. Jadi secara militer dan politik, Indonesia agak terpojok. Waduh, berarti kayak kalah dong. Bisa dibilang gitu sih, tapi walaupun berat, Indonesia tetap tekan perjanjian itu demi nunjukin ke dunia kalau kita masih mau jalan damai. Itu juga bagian dari strategi diplomasi. Iya, dan walaupun hasilnya pahit, KTN sama perundingan Renville ini tetap penting karena nunjukin kalau Indonesia tuh aktif banget di jalur diplomasi, bukan cuma perang doang. Jadi intinya KTN berperan sebagai mediator dan perundingan Renville jadi salah satu bukti perjuangan diplomasi Indonesia. Meskipun hasilnya bikin sakit hati, tapi tetap langkah penting kan? Nah, benar banget. Dari situ juga Indonesia belajar buat lebih kuat lagi ke depannya. Nah, oke guys, segitu dulu deh podcast kita hari ini. Semoga yang dengerin jadi lebih ngerti ya tentang KTN dan perundingan Renville. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!